Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tafsiratan li dawil albabi wal inkibar. Alhamdulillah, syukurillah, ni'mallah, dengan taufik izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di pagi yang mulia ini untuk mencari ilmu agama. Diawali dengan melakukan kewajiban sholat subuh dan alhamdulillah kita kerjakan berjamaah. Mudah-mudahan jadi sebab kita diterima oleh Allah ibadahnya dan jadi sebab kita diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Sebelum kita mulai membaca kitab, kita perkenalkan dulu nama kitabnya. Kitab ini adalah kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi yang kita kenal yang nomor satu adalah imam yang bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini beliau yang meninggal tahun 676 Hijriah. Ada lagi Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi, dikenal dengan Imam Nawawi Al-Jarwi Al-Badri. Itu Imam Nawawi juga julukannya, tapi yang dari Jawa, dari Banten. Alhamdulillah Indonesia juga punya Imam An-Nawawi yang alim. Cuman yang muhaddits yang menjadi mujtahid madhab yang sangat terkenal, yang kitabnya sangat istimewa yang dahulu sudah terkenal adalah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di Hadramaut sampai diceritakan hebatnya Imam Nawawi ini yang akan kita baca kitabnya. Ada satu wali soleh, wali mukasyif, masuk ke perpustakaan, dia lihat ada kitab-kitab yang bersinar terang. Ada kitab-kitab yang bersinar terang, dia pilih sama dia dipilih. Ternyata setelah dilihat semuanya karangan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jelas kitabnya beliau dasarnya semuanya adalah Al-Quran dan hadis, dua-duanya penerang hati dan penerang umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di sini nanti akan dijelaskan sebab pengarang kitabnya. Kita baca pembukaan yang ditulis oleh Imam Nawawi. Setiap musannif pasti mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas iktidaan bil Quran, mengikuti dengan Al-Quran. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Bismillah itu menurut yang disepakati ulama adalah awal dari setiap surat. Jadi Al-Fatihah ini menurut mata kita Syafi'i, ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Bismillah. Kalau kita sholat nggak pakai baca Bismillah langsung Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Begitu juga sama surat-surat yang lain, ayat pertamanya walaupun tidak ditulis ayat 1, ayat awalnya itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dengan sabda Rasulullah SAW, kenapa beliau melarang kita diawali Bismillah? Rasul bersabda dalam hadis hasan li ghairi, hukum hadisnya hasan li ghairi. Apa itu? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati fa huwa aqta. Segala hal yang punya keagungan dalam agama, dimuliakan agama, kalau tidak diawali dengan bismillah maka terputus barokahnya. Apalagi ngarang kita pakai baju perlu baca bismillah biar barokah, makan baca bismillah, tidur baca bismillah, masuk rumah setelah salat baca bismillah dan salam. Semua segala sesuatu yang mulia, yang punya harga, baca bismillah. Paling yang tak sunnah bismillah itu sampean ketika memindahkan gelas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak sunnah. Boleh, tapi dapat pahala. Ada pena sampai pindahkan
membuka lembaran kertas. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sunnah, tapi dapat pahala. Dapat pahala zikir menyebut lafaz Bismillah. Nah, kalau halnya mulia, apalagi kayak anak kita sunnah baca Bismillah. Nah, banyak cerita tentang Bismillah. Kita langsung saja. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar. Habis Bismillah, Alhamdulillah, sama kayak Al-Quran. Dan juga sama ada hadis Rasulullah SAW, kullu amrin la yubda'u bil hamdalati fahuwa ajdab. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah sama rontok gugur berkahnya. Jadi kalau biar kitabnya berkah dibacain Bismillah. Al-Wahidi yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Memaksa. Artinya Maha Memaksa itu kita ini hamba nurut saja dengan takdirnya Allah. Kita nggak bisa melawan. Sakit ya sakit. Nggak bisa kita ya Allah saya nggak mau sakit hari ini. Nggak bisa. Allah takdirkan sakit sakit. Allah takdirkan kepleset jatuh kepleset jatuh. Allah takdirkan dapat rezeki, dapat rezeki. Allah takdirkan berangkat ke masjid, biar malas berangkat ke masjid. Allah takdirkan pian nggak bangun di rumah tidur, ya tidur sampai biar kepengen ke masjid. Kita hidup di bawah genggamannya Allah yang Maha Memaksa. Itu bahasa kita. Karena yang paling mirip dengan Qahhar itu memaksa. Artinya kita nggak bisa melawan kehendak Allah. Bukan dipaksa kita seperti paksaan manusia, bukan. Kalau paksaan manusia bisa melawan, paksaan Tuhan kita tidak bisa. Al-Aziz, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Aziz. Aziz ini diartikan juga sama, nggak ada yang bisa mengalahkan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau diartikan juga Aziz yang Maha Mulia. Aziz itu ada beberapa arti. Bisa diartikan tinggi, mulia, bisa diartikan langka, diartikan juga di sini bisa disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Allah. Artinya Aziz adalah tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah dan tidak ada yang bisa melarang keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah keinginan Allah. Jadi milik sama Allah. Al-Ghaffar yang Maha Mengampuni. Bahkan nanti kita akan bahas bab kedua tentang Ghaffar. Jangankan orang salah minta bertaubat, pasti diampuni sama Allah. Yang salah tidak bertaubat ditunggu oleh Allah untuk bertaubat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan Ghaffar. Ghaffar itu dalam bahasa Arab sifatnya dikenal dengan sifat mubalaghah. Ada ghafir, pemaaf, pengampun. Kalau Ghaffar itu sangat pengampun, suka, senang mengampuni. Mukawwiril laili 'alan nahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mukawwir. Artinya mukawwir di sini menyambungkan malam kepada siang. Jadi kita lihat ini malam sama siang ini nyambung. Jadi matahari terbit nanti ini kan seakan-akan itu nyambung. Enggak stop dulu waktunya, tapi bersambung itu maksudnya. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang menyambungkan malam dengan siang hari. Kenapa enggak mukawwirin nahar 'alal lail? Kenapa tidak mukawwirin nahar 'alal lail, menyambungkan siang ke malam? Kan sama aja nyambung juga siang malam. Tidak, pakai mukawwirin laili 'alan nahar karena malam itu lebih mulia dari siang. Jadi malam selalu didahulukan. Jadi malam hari itu malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, disuruh ibadah lebih dari siang hari. Ini semua nanti akan dijelaskan pembahasannya. Kita ringkas ya, karena ini masih pembukaan. Soalnya pembukaan aja ini nggak mungkin sehari selesai. Allah yang Maha, ya, yang menyambungkan waktu malam dan siang. Untuk apa itu? Tadzkiratan li ulil qulubi wal absar. Sebagai peringatan, pengingat
bagi orang-orang yang punya hati dan yang punya pandangan hati. Jadi absor itu kan pandangan, ya, penglihatan. Maksudnya apa? Pandangan bisa diartikan pikiran yang bisa berpikir, bisa juga yang diartikan hatinya itu sama aja sih, hati berpikir. Jadi bahasa kita berpikir. Jadi absor itu artinya melihat. Cuman dia maksudkan di sini bukan melihat dengan mata, tapi hati yang mau berpikir. Jadi siang dirubah menjadi malam, dirubah menjadi siang. Itu di situ ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pengingat bahwa kita punya Tuhan yang merubah waktu. Siapa yang bisa sadar ini? Orang yang punya hati dan yang mau berpikir. Kalau kita lihat malam berubah jadi siang, ini seandainya kita belum tahu agama ya, belum tahu agama. Manusia nggak tahu ada Tuhan. Orang-orang yang punya hati bersih, yang punya hati bintang, yang punya pikiran terbuka, dia kalau melihat malam berubah menjadi siang, balikannya siang berubah menjadi malam, nanti dia akan berpikir, ini pasti ada yang menciptakannya, ada yang merubah. Siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, sama sebagai tafsirah. Tafsirah begitu juga penglihatan, ya, pandangan bagi pokok cahaya, tuntunan cahaya. Jadi kalau tafsirah itu orang mau berpikir, tafsirah itu jalan berpikirnya. Bagi orang-orang yang punya hati, albab ini diartikan pikiran, akal sempurna, wal i'tibar, dan suka berpikir, ngambil ikrah. Perubahan malam menjadi siang sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal sempurna dan mau berpikir, mau mengambil ikrah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini membuktikan keberadaan Allah. Salah satunya tadi berubahnya malam menjadi siang, itu membuktikan keberadaan ilahi, keberadaan Tuhan. Juga menunjukkan keagungan Allah, hebatnya Allah. Bayangkan ya, tak pernah kita terlambat terbit matahari ini. Pernah lah sampai merasakan hari Selasa subuhnya terlambat, isyraqnya jam 9, salah. Pernah nggak? Ciptaan Allah semuanya tepat, tidak ada salahnya. Bahkan dihitung, banyak yang menghitung dengan hitungan najm. Sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan tepat itu, nggak ada yang berubah. Makanya kita tahu ada jam waktu isyraq itu sudah dihitung sama ulama, sama ahli ahli bintang, ahli ya dalam bahasa Indonesia, ahli falak dalam bahasa Arab, ahli hisab, ya itu ada ilmunya, geologian atau apa gitu. Nah, itu sudah dihitung sama mereka, benar. Kalaupun salah, yang salah bukan mataharinya terbit, yang salah yang hitung. Kalau terjadi kesalahan, yang salah yang hitung. Ini menunjukkan bagaimana detailnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mau belajar di alam semesta, wah banyak sekali, hebat sekali. Itu semua bisa kita pelajari dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan temukan itu semua. Bahkan yang belum dilakukan riset, semuanya nanti akan kita ketemukan di Al-Quran dan di hadis. Jadi apa yang belum ditemukan sama manusia sudah dijelaskan di Al-Quran dan hadis. Ini contoh halaman baru kita dengarkan kemarin, baru kita baca. Semut, sampai tahu badannya semut itu bagaimana? Semut itu nggak bisa terpotong. Semut itu badannya keras sekali. Untuk semut ya, keras untuk semut. Jadi semut itu kalau keinjak sama sampean, bukannya gepeng, tapi pecah. Dari mana ini? Kalau riset susah menemukannya, dari Al-Quran.
sudah 1500 tahun, 1400 tahun yang lalu. Ingat semut ketika nasihati temannya, jangan sampai kalian dihancurkan oleh Sulaiman dan tentaranya. Dibalas sama ulama tafsir. Kenapa kok? Jangan sampai kalian diremukkan. Ternyata tubuhnya semut itu kalau kita kayak kaca. Kita kan daging. Kalau dilindas remuk. Semut itu kayak tulangnya aja. Jadi kalau diinjak pecah. Nah ini contoh. Manusia kalau mau berpikir dia akan menemukan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal belajar Al-Qur'an. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu. Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan, menyadarkan makhluknya yang dipilih. Jadi ada makhluk-makhluk manusia yang dibangunkan sama Allah, disadarkan. Nah, ini mulai beliau menjelaskan bahwa kita ini semuanya tertidur. Kita ini semuanya tertidur. Dibangunkan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Bangun kalau orang dibangunkan oleh Allah jadi apa? Fazahadahum fi hadhihi dar. Dibikin mereka zuhud dalam dunia ini. Berarti orang yang hidup bukan tidur di malam hari, bukan siang hari sampai kerja, sampai keluar rumah. Ketika pilih pikiran kita, hati kita dipenuhi mahabbah, cinta dan mengejar dunia, itu kita sedang tertidur pulas. Makanya dari riwayat an-nasu niyam, manusia itu tidur. Fa idza mata istaqalu, fa idza matu istayqadu. Kalau mati baru bangun mereka. Ya kita nggak tidur kan 24 jam, tapi kita aslinya tertidur, hatinya tertidur. Jadi ada orang-orang jalan kerja tapi dia tidur. Maksudnya gimana? Hatinya tidur. Mereka sedang tenggelam, mabuk cinta dunia. Yang sadar siapa? Yang dibangunkan oleh Allah, zuhud dari dunia. Jadi ya gak lihat lah. Kita ini jamaah tidur semua, bangun matanya melek. Tidur, ada yang tidur 20 tahun, ada yang tidur 18 tahun, ada yang 50 tahun tidur belum bangun-bangun. Mudah-mudahan kita dibangunkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dicari bisa diomongkan ya, 80% penduduk Banjarbaru selalu tertidur setiap hari. Itu jadi berita ini ya. Ketika tidur betulan enggak dia, yang tidur hatinya karena tenggelam dalam cinta dunia. Jadi yang bangun itu, ini sifat orang tidur kan nggak tahu. Sifatnya orang tidur itu nggak tahu bahaya di sekitarnya. Pokoknya dia nyaman aja terus. Nah begitu orang yang ngejar dunia itu, dia nyaman aja terus ngejar dunia. Nggak tahu bahaya dunia yang menimpa mereka. Dunia itu berbahaya sekali. Yang halal bahaya, yang halal berbahaya. Kalau berlebihan, apalagi yang haram, nggak usah dibahas. Nanti kita akan bahas di depan. Ada babnya sendiri, bab meninggalkan dunia. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Orang yang bangun tadi yang dibangunkan oleh Allah, sifat pertamanya kan zuhud. Yang kedua, muraqabah. Allah menyibukkan mereka, syaghalahum, dibikin sibuk mereka bi muraqabatihi. Mereka sibuk muraqabah kepada Allah. Muraqabah kepada Allah itu pertama, tingkatan dasarnya merasa dilihat oleh Allah. Itu muraqabah pertama. Ngerasa kayak diawasi. Kayak sampai masuk ke mana? Ada CCTV lagi di sini. Ada, ya. Ngerasa ada yang melihat, jadi nggak berani macam-macam, nggak berani nyongkel kotak lama. Ada CCTV. Merasa diperhatikan itu muraqabah. Sebetulnya CCTV dunia ini sudah kita takuti. CCTV akhirat lebih detail. Kalau di dunia ini bisa cuma melihat dohir, ditutupi tiang nggak kelihatan. Ada kuotanya terbatas, sampai sekian giga habis. Tapi CCTV akhirat, ibarat kata ya, itu yang dilihatnya bukan luar, batinnya juga terlihat.
Semuanya terbongkar dan gak ada batasnya. Kita nggak bisa bohong, nggak bisa kita palsukan. Nah, makanya ada orang-orang yang bangun di dunia sadar. Salah satu sifat yang kedua, muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Nah, muraqabah yang paling itu muraqabah dasar, merasa dilihat. Muraqabah yang lebih tinggi lagi, mereka menyaksikan Allah. Nggak melihat belum di dunia belum. Tapi mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Artinya mereka itu melihat tanda-tanda keberadaan Allah. Mereka melihat tanda-tanda keagungan Allah. Melihat manusia bukan melihat orangnya, tapi melihat Allah menciptakan dia. Ini yang disebutkan di dalam makna al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Idza takun tarahu fa innahu yarak. Kalau bisa melihat Allah, sadar kamu sedang diawasi, dilihat oleh Allah. Jadi orang yang bangun itu yang sadar, mereka muraqabah. Jadi kembali kita jelaskan makna muraqabah ini untuk kita orang awam. Yang nomor satu, menyaksikan Allah, bukan melihat ya. Bahasanya mungkin lebih ringan gitu ya. Menyaksikan, artinya nggak melihat dengan mata, tapi menyaksikan dengan hati, dengan pikirannya. Allah itu ada di segala waktu, di segala tempat. Gak bisa begitu juga karena masih pas-pasan ilmunya dan susah itu ya, susah sekali. Kita sholat aja kadang-kadang gak ingat Allah. Ya paling tidak merasa dilihat oleh Allah. Wa idamatil afkar, selalu tafakkur, berpikir. Itu tanda orang bangun. Artinya berpikir di sini bukan mikir kayak apa ya hari ini dia dapat untung lebih, jualan biar tambah laku kayak apa, bukan itu. Tafakkur dalam makhluknya Allah, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia bangun. Ketiga, wa mulazamatil itti'abi wal ittikar, selalu melazimi itti'ab. Itti'ab itu sesuatu yang menyadarkan diri kita ya, yang menyadarkan diri kita. Wal ittikar, ittikar ini sama juga. Itti'ab nasihat, ittikar menyadarkan. Jadi setelah lupa diingatkan lagi, itu namanya ittikar. Selalu nasihati diri, selalu mengingatkan dirinya. Itu orang-orang yang dipilih. Alhamdulillah di pagi ini kita sampai kumpul semua di majelis. Termasuk ini melazimi itti'ab dan ittikar. Kita ini satu hari 24 jam. Kesibukan dunianya berapa persen? Sampai itu. Sebetulnya minimal, ini minimal dan sangat rendah hitungannya. Kalau kerja 10 jam, berarti ingat Allah minimal 10 jam. Minimal itu. Kalau kerja 10 jam, ingat Allah 10 jam. Tinggal 4 jam tidur. Pokoknya hidup. Kalau lupa dari Allah berapa jam, sibuknya sampai apa? Minimalnya ingat dengan Allah sejumlah yang sama. Biar hisabnya pas di akhirat nanti. Ini hisab kosong, nggak ada hasilnya. Harus ada juga hasil agama. Jadi entah majelis, entah zikir, entah sholat, entah ngaji, itu minimal harus sebanding. Tapi kan susah kita ini. Ada satu hari kalau kita koleksi majelis masjid paling berapa? Zuhur berapa menit? 17 menit, asar 15 menit, maghrib sampai isya. Itu yang rajin ini ya. Yang rajin maghrib sampai isya 1 jam lebih, anggap 2 jam juga. Berapa? Paling 3 jam satu hari kita ini. Subuh alhamdulillah ini punya subuh. Ini sebetulnya masih kurang tapi bagus. Ada orang mampu beda, nggak ingat sama Allah. Sholatnya aja kadang-kadang tidak ingat. Nah apalagi mencari nasihat. Ini kita di majelis kayak ini nggak cukup sebetulnya satu kali, enggak. Kalau bisa sehari itu berkali-kali, karena kita harus selalu diingatkan, ditegur. Sampai kalau ada orang pelupa, jadi nenek sudah tua, kakek sudah tua,
Setiap waktu makan perlu diingatkan. Setiap waktu minum diingatkan. Segala hal perlu diingatkan terus. Nah kita ini lupa terus dengan Allah, lupa terus dengan akhirat. Makanya perlu diingatkan. Kita itu ingat kepada Allah harus setiap waktu. Bukan ingat sama Allah sekali-kali, bukan. Makanya kita perlu belajar agar selalu ingat dan sadar. Wafaqahum liddabi fi ta'atih. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik mereka. Liddabi ada riwayat, mungkin beberapa cetakan berbeda, liddubi. Artinya rutin taat kepada Allah. Jadi ada orang yang diberi taufik oleh Allah selalu istiqomah taat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh seperti Allah, kepada oleh Allah seperti mereka. Ada orang-orang menjadikan rutin istiqomah taat kepada Allah. Jadi siang malam di luar di rumah gak pernah berhenti taat. Selalu ijtihada, selalu istiqomah mudawamah rutin taat kepada Allah. Entah di rumah, entah di masjid. Bahkan mereka ini seandainya kerja di pekerjaannya tetap rutin ibadah. Ada yang jualan tapi tetap ibadah. Dulu kalau saya punya ustaz, salah satu guru saya kerja jualan di pasar. Jualan warung sembako ya. Ada yang warung sembako, ada juga yang jualan warung pakaian. Jadi beliau itu kalau di pasar jaga toko, pegang kitab. Yang jaga toko sembako biasanya itu ada di dekat masjid jami di pasar. Dia tahu baca kitabnya. Ini kalau satu-satu yang di pondok kan tahu ini. Baca kitabnya Minhajut Thalibin. Kitab fikih yang kalau sampai baca sampai pusing kalau nggak fokus. Domir bolak-balik, perlu pemahaman maksimal. Itu baca kitab seperti itu. Jadi bacaan ringannya kan ibarat kata itu sambil jaga toko kan bacaan ringan. Baca kitab dan kitab yang istimewa, sulit dipahami. Kalau kayak kitab ini Riyadhus Shalihin, ya sulit kalau buat kita kan orang awam. Perlu memahami maknanya, perlu belajar hadisnya tujuannya apa. Pada hari ini kalau kitab seperti ini mudah sebetulnya, enak, gampang hitungannya. Tapi beliau walaupun sedang berdagang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang-orang yang diberi taufik oleh Allah selalu taat. Nah, salah satunya tadi ya taatnya dengan belajar. Ada yang ke warung tasbih enggak lepas dari tangannya. Tapi yang jualan yang kerja walaupun mungkin kerja di sawah jangan lepas dari tangan. Nggak bisa belajar, nggak hafal Al-Quran, ya semua susah memang. Minimal sholawat. Kalau hafal Al-Quran susah bisa. Yang bekerja, ngaji, pas lagi menanam padi susah. Tapi kalau baca sholawat bagaimana? Semua bisa. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Coba sampai praktek nanam padi. Per benih itu taruh pada Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan gitu, 1, 2, 3, 4. Jangan. Ganti sholawat. Wah, itu istimewa itu. Yang makan beras hasil panen sampean biasanya semangat buat taat. Ya. Kalau kita lihat sekarang kan banyak tuh air-air yang dijualin. Air telah digajikan Al-Quran. Harganya jadi mahal. Ya sebetulnya manfaatnya bagus digajikan Al-Quran, cuma jangan dijadikan bisnis yang kayak gitu ya. Orang baik. Karena seakan-akan kita jual Al-Qurannya nanti. Ini contoh. Dan itu seandainya dilihat di iklan kan ada manfaatnya. Orang minum air ini berbeda. Sampai yang bercocok tanam baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Baca qul ahad 3 kali sama kayak hatam Al-Quran. Jual tapi dengan harga yang biasa, jangan dinaikkan nanti. Ini bapak pagi telah dijanjikan Al-Quran. Kalau dibaca sholawat jangan. Karena tujuannya kita ngaji, kita baca sholawat itu buat taat, bukan buat cari dunia. Kalau diniati cari dunia, nggak ada manfaatnya. Ini ulun bacain. Hatamkan Al-Quran 30 kali misalnya.
Tapi niat ulun biar harganya mahal dijual, nggak ada manfaatnya. Karena bacaan ulun nggak ikhlas. Karena niat yang jelek. Ini maksud saya tadi kembali kepada pembahasan kita. Sampai yang kerja, baca surat, baca al-ikhlas misalnya, surat Allah kan gampang. Baca sholawat, itu dagangan pian yang sampai jual, pertanian pian, semuanya dikasih berkah oleh Allah. Itu berkahnya bukan pian aja yang dapat. Seandainya ada orang beli dari warung pian, dia makan sama dia, dapat berkah. Beras yang sampai tanam, dibacai sholawat, itu dia makan berkah. Jadi gampang mereka untuk taat. Karena sampai ikhlas ibadah. Nah, ada orang-orang yang diberitahu kepada Allah seperti itu, selalu taat dimanapun, kapanpun mereka berada. Wata'ahubi lidaril qarar. Ada orang diberi taufik juga ta'ahub, bersiap-siap. Ta'ahub itu ya akhdil ukhbah, ya artinya bahasa Indonesia bersiap-siap. Lidaril qarar, untuk rumah al-qarar yang kekal, maksudnya akhirat. Qarar yang tetap. Kalau dunia tidak tetap, bisa rusak, hancur. Akhirat yang qarar, yang tetap. Ada orang yang sibuk cari bekal di masa tua. Itu kita bilang udah pintar. Ada orang sibuk cari bekal di masa tua. Oh, ini hebat dia kerjanya, dia kerja nabung, cari kerjaan yang punya dana pensiun tinggi, hebat, bersiap di masa tua. Hebat menurut ahli dunia. Yang lebih hebat lagi, orang punya persiapan, bukan cuma buat dunia, buat akhirat nanti. Justru akhirat yang paling perlu kita persiapkan. Malah Imam Ali Karamullah Wajah mengatakan salah satu makna takwa adalah persiapan untuk akhirat. Wal istidad liyaumir rahim. Siap-siap untuk hari keberangkatan, itu orang yang bertakwa. Nah, ini orang-orang yang begini nih, orang-orang yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapan untuk akhirat dua, prioritasnya dua, meninggalkan maksiat, selalu taat. Itu persiapan utama untuk akhirat. Wal hadari mimma yusqituhu wa yujibu daral bawar. Mereka diberitahu oleh Allah, wal hadar, berhati-hati, bukan cuma meninggalkan ya, berhati-hati, menjauhi mimma apa-apa yusqituhu yang bikin Allah murka, wa yujibu, dan membuat wajib dimasukkan daral bawar. Darul bawar ini apa? Neraka, artinya neraka. Jadi mereka menghindari sesuatu, berhati-hati yang bisa bikin mereka masuk neraka. Artinya hati-hati dari maksiat. Dan satu yang bikin sampai kekal masuk neraka, apa itu? Meninggal dalam kufur. Kalau itu pertama. Makanya ulama menghindari, berusaha menghindari itu semua, terutama takut sekali dengan hal yang bikin mereka mati kufur. Itu paling tidak boleh sama orang. Makanya sampai dengar doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Siapa yang doa ini? Yang doa ini wali-wali Allah. Yang doa ini orang wali, bukan orang awam biasa. Wali berdoa minta mati husnul khatimah, mati Islam. Kalau kita kan wali, kenapa lagi minta mati Islam? Udah jelas biar hidupnya taat. Kan kita kadang-kadang bilang begitu. Ya, walinya Allah paham bahaya mati su'ul khotimah. Makanya di masa hidup mereka berusaha sekuat tenaga dan meminta mati husnul khotimah. Itu wali. La ilaha illallah. Gimana kita? Kita ini lebih pas, lebih pantas, harus meminta husnul khotimah. Usahanya sudah pas-pasan, mintanya nggak mau. Minta sungguh-sungguh. Jangan cuma dibaca kayak qasidahan ya Allah ya Allah ya Allah husnul khotimah tanpa menghadirkan maknanya. Jangan. Sayang, kurang manfaat. Kalau membaca doa tersebut, baca dengan memohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Minta ya Allah, minta husnul khotimah, mati Islam. Wal muhafadzati ala dzalika, dan mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu
Apa itu? Pertama, zuhud. Kedua, muraqabah, selalu tafakkur, selalu mengambil nasihat. Yang keempat. Yang kelima, ijtihad, rutin taat. Yang keenam, siap-siap untuk menghadap akhirat. Yang ketujuh, hati-hati dari hal yang bikin murka Allah dan membuat masuk neraka. Ketujuh hal ini mereka jaga, rutin, istiqomah. Ma'a taghayyuril ahwal, walaupun bersamaan dengan perubahan taghayyur itu perubahan ahwal keadaan, wal atwar, dan perubahan penciptaan. Di masa senang, susah, tetap dijaga tujuh hal tadi. Di masa sehat, sakit, dia jaga juga. Ini orang yang murni, orang istimewa, bersih, yang diberi taufik oleh Allah. Inilah orang-orang yang sadar bangun di dunia. Selain itu, kita semua ini berarti orang yang sudah tertidur ulas. Bangun yang tadi, tujuan tadi. Selain itu semuanya tertulis. Makanya yang Ustaz Imam Nawawi mengatakan yang dibangunkan ini tadi, orang-orang yang dibangunkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya kan kita sedang tertidur pulas, lupa. Hanya sibuk mengajar. Ahmaduhu ablagha hamdihi wa azka. Aku memuji Allah dengan ablagh, semakin paling tingginya pujian, wa azka, dan paling sucinya pujian. Wa asmalahu wa adma, dengan pujian yang paling lengkap dan pujian yang paling anma, yang paling sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, al-barrul karim. Al-barru, Allah yang maha berbuat baik, Al-Karim, yang maha dermawan. Al-Barru itu yang selalu berbuat baik, dermawan, sama Al-Karim yang dermawan. Ar-Rauf, yang maha penyayang, sama Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ar-Rauf, Ar-Rahim itu sama aja ya, penyayang, maaf dan penyayang bisa juga. Cuman Ar-Rahim itu sangat penyayang, detail. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya Allah. Ini diingat ini. Nabi itu hamba Allah. Jelas. Enggak ada nabi anaknya Tuhan, enggak ada nabi jelmaan Tuhan, enggak ada. Enggak ada nabi. Semua nabi adalah hamba Allah. Da'atun nasara fi nabiyyihi. Imam Busiri mengatakan, tinggalkan pengakuan orang-orang di luar Islam atas nabi mereka. Kadang-kadang sampai kita ini mau cinta sama Nabi Muhammad, tapi diselumuti sama setan. Wah, nabi itu hebat benar ya. Nabi itu, kayaknya jelmaan Tuhan. Maunya cinta sama Nabi Muhammad, tapi dibikin kafir kita malah sama setan. Nabi itu hamba Allah, tapi bukan sembarangan hamba. Da'atun nasara fi nabiyyihi wahkum bima syi'ta bihi madhan wahtaki. Silahkan mau dipuji apapun, Nabi Muhammad berhak, kata Imam Al-Busiri. Beliau mulia bukan main. Tapi ingat aja, dia hamba Allah. Karena hamba Allah ini derajat paling tinggi, mulia. Makanya Muslim juga menyebutkan Muhammadan abduhu. Ingatkan, takutnya ada golongan orang-orang yang ngaku cinta sama Nabi, tapi salah. Seperti pengikut-pengikut Nabi Isa. Nabi dibilang anaknya Tuhan. Sebetulnya cinta sama Nabi bagus, istimewa, mulia, cintai. Korbankan apapun pikiran kita itu, kalau kita habiskan untuk pikir Nabi Muhammad, sama aja dihitung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Nabi Muhammad kurang lebih dihitung juga memuji Allah. Tapi tetap ingat beliau adalah hamba Allah. Wa rasuluhu, tapi bukan cuma sekedar hamba yang diangkat menjadi rasul yang Allah Subhanahu wa taala. Wa habibu, kekasih Allah. Bukan cuma rasul, ternyata kekasih Allah. Cuma beliau yang dapat darajat habibu, kekasih Allah. Wa khaliluhu, ya,
Khalil sama juga ya, Khalil ini mirip dengan kekasih. Sayyidina Ibrahim dapat julukan Khalil. Khalil itu kalau bahasa Indonesia sama kayak Habib, sama-sama kekasih. Jadi Habib itu yang dicintai, Khalil sama yang mahabbah, rasa kasihnya sudah meresap ke dalam hati. Itu namanya Khalil. Jadi kalau ada orang saya sudah cinta kepada dia, cinta sudah tertanam di dalam hati saya, itu namanya Khalil. Yang mirip dengan Habib. Al-hadi ila siratal mustaqim, yang memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Yang lagi Pak. Nabi Muhammad yang memberikan hidayah, Al-hadi memberi hidayah ila sirat, kepada sirat. Sirat itu artinya jembatan. Artinya jalan mustaqim yang lurus. Artinya pemberi hidayah menuju agama Islam. Wada'i ila dinil qawim, yang mengajak ila din, kepada agama al-qawim, yang kokoh. Agama Islam itu kokoh, kuat, tak bisa digoyang dengan zaman. Zaman apapun Islam tetap kokoh, dan Islam tetap sebagai panutan, tempat aman. Jadi sesuatu yang kokoh itu gambarannya begini. Yang lain goncang, sampai tetap bisa berpegang teguh dengan itu. Agama kita begitu. Zaman apapun, waktu apapun, kalau kepengen kokoh, aman, gak kena gempa, gak kehanyut, ketarik air, cari yang kokoh, yang kuat. Nah, agama kita yang kuat, Islam. Akadnya paling bagus akad Islam. Di saat akad kacau, akad jual beli semua kacau, pinjam, akad perjalanan sekarang banyak macamnya. Kalau sampai pengen tetap aman, berpegang teguh dengan akad agama Islam. Semua cara berpakaian paling aman, cara berpakaian agama Islam. Jadi agama kita itu yang kokoh. Saat semua kacau balau, kalau kita berpegang teguh dengan Islam, aman, tidak akan hanyut kemana-mana. Salawatullah wassalamu alaihi. Salawatullah serta salamnya dicurahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala sadirin nabiyyin, begitu juga dicurahkan kepada seluruh para nabi, wa ali kullin, keturunan para nabi yang beriman, wa sadiris salihin, dan seluruh orang-orang yang saleh. Jadi habis alhamdulillah memuji Allah, bersaksi kepada Allah, kirim sholawat bagi Nabi Muhammad. Karena tidak sempurna pujian kita kepada Allah kecuali dengan diiringi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sedikit lagi ya, biar pembukaannya ini kita 2-3 kali bertemu selesai. Pembukaan kitab masih, ini kita belum masuk pembahasan kitab ya. Kitab ini isinya hadis, ini masih pembukaannya. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini beliau sekarang mau menjelaskan kenapa ngarang kitab ini. Kenapa beliau ngarang kitab ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menyembah. Aku tidak meminta, mengharapkan mereka memberi rizki. Ini artinya memberi rizki diri mereka dan memberi rizki makhluk yang lain kan? Manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Sampai hidup bukan untuk ngasih uang keluarga sampai orang lain bukan. Nanti kita akan bahas, walaupun kita kasih orang uang hadiah sedekah, tapi sampai diciptakan bukan sebagai tukang pemberi rizki, bukan. Diciptakan untuk ibadah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk memberi rizki diri ataupun orang lain. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah.
Ini jelas nyata. Ayat ini kan penjelasan mutlak dari Allah bahwa manusia khuliqu itu diciptakan lil ibadah, untuk ibadah. Nah ini mungkin jadi pikiran kita sampai minggu yang akan datang, kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya satu, ibadah. Sampai diciptakan oleh Allah bukan untuk cari rezeki, diciptakan oleh Allah bukan juga memberi rezeki. Yang ngasih sampean rezeki Allah, yang memberi rezeki orang lain Allah. Sadari gitu dulu. Walaupun sampean kerja, ngasih makan anak istri, tapi kerjanya kita itu bukan untuk memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki kita. Sampean belanjakan anak istri, bukan sampean disuruh memberi rezeki mereka, bukan. Tapi itu juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, ini mungkin pikiran kita selama 1 minggu ini, kita hanya diciptakan untuk nyembah Allah. Dahulukan itu. Selainnya taruh di nomor 2. Saya diciptakan hanya untuk